nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa usalli wa usallim ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fiddin, a'azakumullah wa ajma'in. Alhamdulillah, kita memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan juga karunia dari Allah azza wa jalla. Kita bisa berkumpul kembali di dalam salah satu ibadah yang agung, beribadah kepada Allah azza wa jalla, yakni dengan menuntut ilmu syar'i. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah azza wa jalla berikan kepada kita semua. Karena nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat Islam tidak Allah azza wa jalla berikan kecuali bagi orang-orang yang Allah cintai. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, dan sebagian ulama memarfu'kannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'ti ad-dunya ila man ahabba wa man lam yuhib wa la yu'ti al-iman illa man yuhib. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Allah memberikan nikmat dunia kepada siapa saja yang Allah cintai dan yang tidak Allah cintai. Adapun nikmat iman tidaklah Allah berikan kecuali kepada hamba-hambanya yang dicintai. Ketika seorang diberikan keimanan oleh Allah azza wa jalla, kemudian apalagi diberikan hidayah untuk bisa menuntut ilmu, karena ilmu merupakan pupuk daripada iman. Ini merupakan nikmat yang sangat agung dan tanda cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga untuk keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin, a'azakumullahu ajma'in. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita di dalam membahas kitab As-Sawarif 'anil Haq, hal-hal yang dapat memalingkan seseorang dari kebenaran. Dan kita sekarang masuk bifadlillah dari bab 29. Bab 29 ini sangat penting untuk kita ketahui karena berkaitan dengan ta'assub, karena berkaitan dengan fanatisme terhadap mazhab ataupun fanatisme terhadap seorang ulama. Dan ini salah satu hal yang dapat mencegah atau memalingkan seseorang dari kebenaran ketika dia dihinggapi rasa fanatisme. Ikhwani fiddin, a'azakumullahu ajma'in. Di bab ke-29 penulis Syekh Hamad bin Ahmad rahimahullahu hafizahullahu ta'ala, beliau membawakan babnya dengan judul Sudurul Batil min Syaikhin lahu qabulun. Munculnya kebatilan dari seorang syekh yang diterima. Maksud dari perkataan beliau di sini adalah kesalahan, ya, karena kalau seorang alim tidak mungkin menyengaja dirinya salah. Alim yang rabbani,
ya Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan kepada mereka, orang-orang yang berikan ilmu yang sahih. Tidak mungkin mereka menyengaja untuk salah di dalam beragama. Itu adalah orang-orang yang alim. Adapun orang-orang yang salah dalam agama dan tahu bahwa dirinya salah kemudian disebarkan kesalahannya, maka ini adalah du'at ila abwabi jahannam. Ini orang-orang yang mereka adalah para penyeru kepada neraka jahanam sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun maksud perkataan penulis di sini wallahu a'lam bishawab, bahwa ada kesalahan yang tentu yang namanya salah pasti kebatilan yang muncul dari seorang syekh yang memang secara personal syekh ini atau alim ini adalah orang yang diterima di antara kaum muslimin. Jadi orangnya memang diterima sisi keilmuannya dan segala macam, tapi salah seperti itu, ada kesalahan, dan ini wajar sebagai manusia. Sebelum kita bahas dari apa yang disebutkan oleh penulis di sini, dari sebab-sebab seorang itu tergelincir berupa mengikuti kesalahan seorang alim, kita bahas dulu, dan ini merupakan asas yang sangat penting, merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk adab daripada Ahlus Sunnah adalah apa? Wajibnya kita mencintai para ulama. Wajibnya kita mencintai para ulama, karena para ulama ini diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan yang sangat tinggi. Allah Azza wa Jalla meninggikan derajat orang-orang yang berilmu, dan tidak ada yang lebih utama untuk meninggikan derajat seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Allah dalam surat Al-Mujadilah, Allah berfirman, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Jangankan manusia. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Miftah Daris Sa'adah, beliau menyebutkan tentang keutamaan ilmu. Ya, salah satunya adalah hewan saja. Kalau seandainya dia itu diberikan ilmu, maka statusnya akan berbeda. Contoh, mohon maaf, ada hewan anjing yang digunakan untuk berburu. Allah Azza wa Jalla syaratkan bolehnya makan daging buruan daripada anjing yang biasa digunakan untuk berburu, itu adalah anjing yang mu'alam, yang telah diberikan ilmu, bukan disakolahkeun tentang tosna. Ya, anjing yang dimaksudkan di sini adalah apa? Adalah yang memang sudah terlatih untuk berburu. Dia bisa memilah-memilih mana hewan buruan untuk tuannya, mana yang dimakan sendiri, gitu. Dan apa, sudah bisa dilatih kapan dia harus pergi untuk berburu, kapan dia harus diam. Nah, seperti itu. Nah, ini anjing yang dilatih, maka status buruannya menjadi halal ketika seorang menyebutkan bismillah, lompat misalkan ya, bismillah kemudian lompat, akhirnya berburu dan mendapatkan hasil buruannya sesuai dengan hasil pelatihannya, maka apa, bisa halal itu dagingnya yang diburu, ya, bukan daging anjingnya, mohon maaf, tapi apa, daging hewan yang diburunya, seperti itu. Nah, maka dari itu ini keutamaan daripada ilmu. Anjing saja diangkat derajatnya gara-gara apa? Gara-gara diberikan ilmu dalam berburu. Demikian juga yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi ketika beliau mentafsirkan surah Al-Kahfi. Kan para pemuda Al-Kahfi itu membawa seekor anjing. Ini tadi anjingnya yang dilatih, kalau sekarang anjingnya yang bergabung dengan ahli ilmu, orang-orang yang diberikan ilmu. Kan mereka tidur di dalam gua tersebut ditemani dengan seekor anjing. Allah Azza wa Jalla abadikan anjing tersebut di dalam Al-Quran. Luar biasa. Gara-gara apa? Gara-gara circle-nya dengan orang soleh, circle-nya dengan orang-orang yang berilmu, maka Allah abadikan penyebutan anjing tersebut. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan ini merupakan kemuliaan. Kalau Allah berikan ini seekor anjing gara-gara ilmu tuh. Jangankan diberikan ilmu, gabung aja dengan orang-orang saleh, orang-orang yang berilmu, maka seseorang akan naik derajatnya.
Apalagi orang yang memang diberikan ilmu yang sangat banyak. Maka tidak heran Allah Azza wa Jalla berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Nah, maka kewajiban kita ketika seseorang dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk kita cintai karena imannya, apalagi karena ilmunya. Kenapa wajib? Apalagi didukung dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan yang lain-lainnya, dan hadis ini dihasankan oleh para ulama, laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Tidak termasuk dari golongan umat kami, kata Nabi, malam yujilla kabirana, orang yang tidak menghormati orang tua. Wajib berarti menghormati orang tua. Ini fadlu al-kibir, ya, al-kabir, afwan. Jadi keutamaan orang yang lebih tua. Pokoknya orang lebih tua secara usia, maka apa, sebenarnya dia lebih pantas untuk dihormati, siapapun itu, meskipun orangnya misalkan kurang daripada kita dari sisi ilmu, atau misalkan si fulan mah bergelar, si fulan tidak bergelar, atau misalkan si fulan mah punya jabatan, si Alan tidak punya jabatan. Tapi kalau seandainya si Alan ini lebih tua, maka wajib si fulan menghormatinya. Karena apa? Kata Nabi alaihi salatu wasallam bahwa termasuk bagian daripada dosa, ya, bukan dari golongan umat kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua, ya. Kemudian wa yarham saghirana, dan juga tidak menyayangi orang-orang yang lebih muda, orang-orang yang lebih kecil di antara mereka. Nah, ini wajib untuk disayangi. Wa ya'rif li'alimina haqqahu, dan ini syahid yang kita bahas adalah tidak termasuk dari golongan umat Nabi SAW orang yang tidak mengetahui hak para ulama. Berarti wajib kita harus tahu hak para ulama, yakni dicintai sesuai dengan kadar ilmu dan juga amalnya dan juga kesalehannya. Kemudian kita wajib menghormati mereka. Nah, ini salah satu kewajiban yang Allah Azza wa Jalla wajibkan kepada kita, harus muwalah, harus loyalitas kepada kaum muslimin, apalagi kepada para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mencintai para ulama jelas suatu kewajiban. Jelas suatu kewajibannya. Ketika kita membahas seperti ini, bahwa para ulama itu terjatuh kepada kesalahan, ini bukan berarti seseorang tidak mencintai ulama, tidak mencintai, tidak menghormati para ulama ketika membahas kesalahan para ulama, atau bahkan seorang menghinakan ulama ketika menjelaskan kesalahannya. Tentu ini tidak serta-merta demikian. Nah, sebagian orang sensitif sekali ketika misalkan gurunya dikritik, padahal betul gurunya terjatuh ke dalam kesalahan, karena yang namanya manusia pasti salah, termasuk juga para ulama. Nabi SAW bersabda secara umum, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pasti selalu melakukan kesalahan, termasuk juga para ulama. Dan sebaik-baik orang yang salah selalu bertaubat, kata Nabi SAW. Maka tidak heran kalau seandainya ulama terjatuh ke dalam kesalahan, karena manusia biasa para ulama pun. Nah, tapi sebagian orang sangat sensitif. Apa sebabnya? Kenapa mereka sensitif? Ya, ini ta'assub teh, fanatisme teh, cinta buta teh, nanti kita akan bahas. Ketika ulama yang mereka cintai dikritik atau diungkap kesalahannya, mereka langsung sensitif dan mengatakan bahwa ini orang tidak cinta kepada ulama, ini orang tidak hormat kepada para ulama, ini segala macam dengan berbagai macam tuduhan. Padahal wajib untuk mencintai para ulama, dan kesalahan para ulama wajib juga untuk diingkari, wajib juga untuk dijelaskan. Karena kata Nabi alaihi salatu wasallam, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, siapa saja yang melihat kemungkaran, termasuk salah satunya adalah kesalahan para ulama, tentu dikoreksi oleh ulama yang lain, maka rubah kemungkaran tersebut dengan tangannya, kalau tidak mampu dengan lisannya, kalau tidak mampu dengan hatinya. Nah, ini menunjukkan bahwa ingkarul munkar,
kemudian menjelaskan kesalahan para ulama untuk supaya kaum muslimin tidak mengikutinya, ini juga sebuah kewajiban. Jadi cinta kita kepada para ulama tidak serta-merta mencegah kita untuk mengungkap kesalahan-kesalahan mereka, seperti itu. Karena yang namanya salah mah biasa. Karena yang namanya salah mah biasa, pasti manusia semuanya salah. Pasti para ulama ada saja terjatuh ke dalam kesalahan. Tentu di dalam mengoreksinya pun ada adabnya, tidak sembarangan, tidak sampai jadi gibah. Gibah kepada kaum muslimin secara umum saja berdosa dan salah satu bagian daripada dosa besar, apalagi menggibahi para ulama. Ketika mengkritiknya hendaknya harus adil. Tidak boleh dikritik dengan apa? Dengan cara gibah. Tidak boleh dikritik dengan cara merendahkan. Kesalahannya saja kita koreksi. Kesalahannya saja para ulama jelaskan. Adapun person per personnya tentu tidak halal untuk digibahi. Tidak boleh untuk dirobek kehormatannya. Kaum muslimin secara umum saja dosa besar, apalagi para ulama. Makanya Ibnu Asakir mengatakan luhumul ulama masmumah, dagingnya para ulama itu beracun. Maksudnya apa? Gibah. Karena Allah Azza wa Jalla perumpamakan orang yang gibah seperti orang yang makan daging saudaranya. Udah memakan daging bangkai saudaranya itu jelas-jelas menjijikkan, aya racunan deh ya mah ulama benten. Kenapa ada racunan? Kenapa? Karena ketika seorang ulama dijatuhkan kehormatannya dan sudah jatuh di hadapan kaum muslimin, maka ilmu yang dia bawa sudah tidak mau didengar lagi. Sudah tidak mau didengar lagi, maka racun ima ada efek selain dosa, tapi apa? Mencegah orang dari ilmu. Karena sudah dijatuhkan kehormatannya, akhirnya orang tidak mau dengar lagi ilmu yang disampaikan oleh seorang alim ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wajib berarti bagi kita menghormati ulama, wajib bagi kita mencintai ulama. Tapi tadi cinta kita, penghormatan kita terhadap para ulama tidak serta-merta mencegah juga untuk kita tidak mengungkap kesalahan mereka atau bahkan sampai taklid kesalahan mereka saja diikuti. Lihat salah satu contoh ya kesalahan para ulama, dan para ulama itu orangnya adil. Ketika memang mereka salah, mereka itu rujuk, ya. Ketika mereka salah, mereka itu rujuk. Contoh seperti kisahnya Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Kata Syekh Sadhan hafizahullah, wa min ajibi ma ruwiya fi ruju'i ilal haq, dan termasuk salah satu yang menakjubkan adalah yang diriwayatkan oleh seorang yang dia itu rujuk kepada kebenaran. Manukila an Ibnul Jauzi annahu kana ya'malu bi haditsin yatadammanu ba'd al-adhkari aqib as-shalah, bahwa beliau dinukilkan bahwa Ibnul Jauzi pernah beramal dengan satu hadis yang dimana itu adalah hadis zikir ba'da shalah. Kuntu qad sami'tu hadzal hadis fi zamani as-shaba fasta'maltuhu nahwan min 30 sanah li husni dhanni birwah. Aku mengamalkan hadis ini dari dulu ya 30 tahun yang lalu karena aku menyangka bahwa hadis ini hasan. Hadis ini bisa diterima untuk diamalkan karena baiknya para perawinya. Falamma alimtu annahu maudu'un taraktuhu. Ketika aku tahu bahwa hadis tersebut ternyata hadis maudhu', hadis palsu, maka aku tinggalkan. Nah, ini bentuk rujuknya para ulama luar biasa. Meskipun sudah menjadi amaliyahnya, tapi tahu ini teh salah, maka akhirnya apa? Rujuk, ditinggalkan. Faqala liqa'il alaysa huwa isti'malu khairin. Ada yang bertanya kepada diriku, kata Ibnu Jauzi, bukan itu adalah amalan yang baik? Qultu isti'mal khair yang bagi an yakuna masyru'an. Perbuatan baik itu harus jelas syariatnya, harus benar-benar disyariatkan. Fa idza alimna annahu kadzibun fa kharaja anil masyru'iyyah. Kalau seandainya kita tahu bahwa satu amalan tersebut adalah amalan yang dusta, yakni berlandaskan hadis palsu, maka apa? Keluar dari jalur disyariatkan, maka sudah tidak disyariatkan lagi. Nah, maka dari itu di sini kita ketahui bahwa para ulama pun memang jelas melakukan kesalahan, dan ketika tahu mereka salah, para ulama yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka rujuk dari kesalahannya.
merujuk dari kesalahannya. Seperti kisah masyhur juga Imam Malik rahimahullahu taala ketika ditaros ya tentang hukum menyela-nyela jari kaki dan juga jari jemari gitunya ketika berwudu, bagaimana hukumnya? Maka Imam Malik tidak menyatakan tentang disunnahkannya. Nah, ketika majelis selesai, maka orang tersebut memberitahu hadis kepada Imam Malik dengan sanadnya an fulan bahwa menyela-nyela jari jemari itu adalah sunnah. Maka kata Imam Malik, hadisnya hadis hasan. Ketika suatu saat ditanya kembali tentang hukum menyela-nyela jari jemari, maka Imam Malik menjawab dengan ilmu yang telah beliau ketahui, disunnahkan. Rujuk berarti dari pendapat sebelumnya. Kenapa? Karena tahu bahwa beliau ketidaktahuannya terhadap satu hadis, dan ini tidak dipungkiri ada saja di dalam tubuh para ulama rahimahumullahu ajmain. Wallahu a'lam bissawab. Jadi seperti itu. Nah, maka koreksian ulama terhadap ulama lain bukan berarti apa? Bukan berarti tidak menghormati. Karena apa? Yang dijunjung tinggi oleh para ulama adalah kebenaran. Itu yang pertama. Kebenaran yang paling dijunjung tinggi oleh mereka, bagaimana seseorang benar sesuai dengan syariat Islam, sesuai Alkitab was sunnah. Adapun person per personnya tentu saling menghormati satu sama lain. Ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajmain. Dan kesalahan ulama yang diikuti ini merupakan salah satu tanda kehancuran daripada umat Islam ini. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan ini asar ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi rahimahullahu taala dalam sunannya. Kata Umar bin Khattab, salasatun yuhdimna ad-din. Ada 3 perkara yang dapat menghancurkan agama. Apa itu? Yang pertama, zullatul alim, ketergelinciran seorang alim, kesalahan seorang alim. Salahnya seorang alim kemudian hancur agama kalau seandainya kesalahan tersebut diikuti. Karena tadi apa? Ini muncul dari seorang alim. Seperti misalkan contoh tadi, seperti Ibnul Jauzi rahimahullah. Kalau seandainya beliau tidak rujuk dari hadis yang palsu tadi, ini bisa apa? Bisa jadi hujjah bagi orang-orang yang mengamalkan hadis palsu. Ibnul Jauzi aja mengamalkan kok. Beda ketika apa? Misalkan kita pribadi atau orang yang bukan orang alim terkenal mengamalkan hadis palsu tersebut, tidak bisa jadi pembelaan. Tapi kalau diamalkan oleh seorang yang alim, kesalahan tersebut diamalkan oleh seorang alim, bisa jadi apa? Bisa jadi landasan bagi sebagian orang. Orang alim aja mengamalkan, ente apa naon? Nah, seperti itu. Yang alim aja ini, ulama saja mengamalkan, ente berodak bau kencur apa sih? Ya, seperti itu. Ya, nah seperti itu. Padahal yang dibantah adalah para ulama. Maka tidak heran Umar bin Khattab mengatakan demikian, bahwa salah satu di antara yang dapat menghancurkan agama seorang adalah kesalahan ulama, yakni kalau kesalahan tersebut diikuti. Kemudian wajidalul munafiq, dan jidalnya, debatnya orang-orang munafik, karena mereka tidak mau kebenaran di dalam jidalnya, di dalam debatnya bukan menuntut kebenaran, tapi untuk apa? Mengadu-ngadukan kaum muslimin agar menjadi bingung, agar menjadi ragu terhadap syariat Islam. Jidal orang munafik tuh. Kemudian aimatul mudhillin, dan para pemimpin yang menyesatkan, baik itu pemimpin dari sisi duniawinya, kemudian dari sisi agamanya, menyesatkan umat. Nah, ini dapat menghancurkan agama. Nah, kesalahan seorang alim tidak boleh diikuti. Kesalahan seorang alim tidak boleh diikuti. Kalau seandainya tahu seseorang itu, seorang alim adalah jatuh ke dalam kesalahan, kemudian tetap dia mengikutinya, nah ini akan memalingkan seseorang dari kebenaran. Ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajmain. Kemudian di sini penulis membahas kepada kita tentang salah satu sebab kenapa sih seseorang bisa tetap mengikuti kesalahan orang alim. Kenapa seorang bisa tahu ini teh salah sebenarnya, tapi tetap dia ikuti gara-gara apa? Gara-gara muncul dari seorang alim ulama. Kenapa demikian? Salah satu sebabnya adalah seseorang dibutakan dengan cinta. Nah, ini cinta buta teh seperti ini. Dibutakan dengan cinta, ditulikan dengan cinta. Karena sudah cinta luar biasa kepada salah seorang alim, maka apa? Seseorang akan tidak mendengar kesalahannya,
selalu akan menjadi ridho terhadap apa yang diperbuat oleh seorang alim. Nauzubillah. Ada ini dikatakan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, wal muradu bihi anna hubbaka li syai'in ya'ma wa yusumma an ta'ammuli qabaihihi wa masawihi fala taraha wa la tasma'ha wa in kanat fihi. Maksudnya adalah, kata Ibnul Qayyim, bahwa kecintaanmu terhadap sesuatu itu bisa membutakan, itu bisa membuat tuli. Dari apa? Dari kesalahan, keburukan yang ada pada sesuatu tersebut. Kamu tidak bisa melihatnya, kamu tidak bisa mendengarnya, meskipun benar-benar ada kesalahan tersebut pada sesuatu itu. Nah, ini cinta yang membutakan. Apapun jadi ridho, ya, apapun jadi ridho kalau seorang sudah cinta kepada sesuatu. Punten contoh ini mah ada saya hanya namanya. Misalkan seorang cinta kepada kendaraan, resep gitunya. Misalkan seperti saya resep punten Vespa misalkan. Cek batur kan rusak wae Vespa teh. 100% betul gitu. Jadul 100% betul gitu. Tidak saya pungkiri gitu. Rusak wae ngadat gitu segala macam. Ribet kudu aya di samping segala macam gitu nya, gandeng dia baganan. Tapi da itu resep kumaha. Nah, cinta buta seperti itu. Cinta buta seperti itu. Bagaimanapun cek batur manaon atuh dengan ribet gitunya, bawa lagi ngoper gigi panangan segala macam, itu aneh segala macam, kata sebagian orang repot lah ini segala macam. Tapi kalau sudah cinta beda. Makanya sebagian orang sampai miliaran pun mau bayar. Itu gara-gara apa? Cinta sudah membutakan, ya. Cinta sudah membutakan. Tapi tentunya di sini ini mah urusan duniawinya, masalah Vespa mah itu masing-masing we mah gitunya. Seperti itu. Nah, adapun yang dimaksud di sini adalah apa? Masalah agama. Masalah agama. Cinta membutakan, sok tinggal seorang yang memang sudah jelas-jelas kesesatannya. Sudah banyak sekarang mah contohnya, ya. Ada yang sudah jelas ngomongnya ngelantur kemana-mana, tepuguhnya semakoli sududu segala macam disebutkan. Tapi lihat pengikutnya tetap aja ikut, padahal sudah jelas banyak, bukan sekadar kritik, ya, bukan sekadar kritik, diparodikan bahkan oleh sebagian orang gitunya, jadi bahan bobodoran. Nah, tapi ada aja yang mengikuti sampai rela. Punten mohon maaf, itu ada video sampai diciduhan, muridnya diciduhan, ditelegen ciduh, la haula wala quwata illa billah. Mau saja gitu. Nah, ini salah satu apa sebab cinta buta. Seperti itu. Itu jelas-jelas error gitunya. Apalagi seorang alim yang haibahnya tinggi, kehormatannya tinggi, kemudian jelas-jelas keilmuannya. Pasti apa? Kesalahan yang muncul dari seorang alim ini bisa apa? Membutakan para pengikutnya. Karena saking cintanya kepada seorang alim, pengikutnya akhirnya menjadi dibutakan dari melihat kesalahan yang terjadi di tubuh seorang alim. Ikhwani fiddin azakumullah ajmain. Jadi sebab utama dapat memalingkan seseorang dari kebenaran, yakni tetap berpegang dengan kesalahan seorang alim, adalah kecintaannya, cinta yang buta. Tadi kita katakan bahwa cinta kepada ulama ini sebuah kewajiban. Tapi yang salah tadi, kita cinta kepada ulama bukan kepada personnya. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya memerintahkan. Karena ada kebenaran, karena ada ilmu yang dibawa oleh para ulama, jadi kita cinta kepada ulama. Adapun kepada personnya, wajib untuk ditimbang kembali dengan ilmu, dengan kebenaran. Maka cinta ahlu sunnah terhadap para ulama adalah cinta yang adil, menempatkan sesuai dengan posisinya. Kalau benar ulama tersebut kita ikuti, kalau salah dan dijelaskan kesalahannya oleh ulama yang lain, maka kita tidak mengikuti kesalahannya, tetap hormati orangnya karena seorang alim. Ikhwani fiddin azakumullahu ajmain. Maka cinta kepada para ulama ini wajib dengan cinta yang adil, bukan cinta yang membutakan tadi. Siapapun itu, ataupun kepada ustaz. Nah, sekarang banyak muncul tuh fenomena orang yang fanatik kepada ustaz, pada ustaz, sampai diikuti kemanapun ustaznya, dikawal kemana-mana itu ustaznya. Terus kenapa cinta? Bentuk cinta kepada ustaznya. Ketika misalkan ustaz ini salah dan dikritik, muncul apa? Para pembelanya, muncul para hawarinya, para pembelanya.
Tanpa apa? Tanpa mengindahkan dalil dari si pengkritik. Dikritik ustadznya salah misalkan dalam suatu pendapat, dalam suatu ijtihadnya gitu, dan wajar manusia gitu ya. Nah, adapun kita ahlus sunnah, ketika memang ustadz kita dikritik dan si pengkritik ini membawakan dalil, membawakan burhan, membawakan petunjuk yang lebih benar, maka wajib untuk kita apa? Ikuti kebenaran. Bukan justru malah apa? Membabi buta untuk membela ustadz yang kita cintai. Dan ini fenomena sering terjadi ya. Akhirnya apa? Menjelek-jelekan ustadz yang mengkritik. Akhirnya apa? Menggibahi ustadz yang mengkritik. Gara-gara apa? Idolanya disakiti, idolanya dikritik, padahal kritiknya hak dan kritiknya adil, bukan kritik yang sifatnya gibah, menjelek-jelekan dan yang lain-lainnya. Dunia ilmiah mah sangat biasa dengan yang namanya kritik dan saran, baik itu kritik yang membangun ataupun kritik yang menjatuhkan, sangat biasa. Karena kata para ulama seperti yang disinggung oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, tapi saya lupa ya di mana ini beliau mengatakannya. Al-Khatib Al-Baghdadi sekurang-kurangnya beliau mengatakan bahwa ketika seorang berani untuk tampil di hadapan manusia, baik itu dengan perkataannya ataupun dengan tulisannya, maka udah siap untuk dikritik. Karena seakan-akan dia apa? Menumpahkan ini nih, pikiran saya seperti ini, pikiran saya seperti ini. Ketika sudah ditumpahkan di hadapan manusia, sudah siap langsung dikritik itu teh. Maka ketika seorang baperan tidak mau dikritik, tong tampil hum-hum nyalira ya. Apa ya hum-hum teh ya? Genggam aja oleh sendiri, gak usah disampaikan kalau tidak mau apa? Dikritik. Karena manusia seperti itu pasti ya. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Banyak berjidal manusia itu ya. Ketika punya pendapat diungkapkan kemudian ada yang mengkritik, tong baper, karena biasa yang namanya di ranah ilmu seperti itu ya. Nah, ini tidak siap nih para pengikutnya yang udah cinta buta, yang udah luar biasa kecintaannya, akhirnya ada yang mengkritik, langsung dianggap bahwa ini qalil adab, bahwa ini segala macam, dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Padahal kritik yang disampaikan betul ya. Ini kesalahan dari ulama. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwani fid din, a'azakumullah wa ajma'in. Dan perubahan atau kesalahan yang terjadi di antara para ulama ini memang senantiasa ada siapapun itu, karena tadi keumuman sabda Nabi SAW bahwa seluruh manusia salah, kata Nabi SAW. Nah, berkata Al-Muqbili rahimahullahu ta'ala, fa inna an-nasa yaduruna bidawari ma yaqumu bihil waqtu min huduthi maqalati yuti'uha syaikhun qad ibtuliya bil qabuli fihim. Sungguhnya manusia itu berputar mengikuti perubahan zaman. Setiap kali muncul suatu pemikiran atau ajaran baru, lalu dipersiapkan dan disebarluaskan oleh seorang alim, tokoh, syekh yang telah diberi pengaruh sehingga ucapannya diterima di tengah-tengah mereka, maka mereka pun mengikuti dan beredar di sekitarnya. Jadi kalau ada satu pendapat dari suatu syekh, pasti akan apa? Berkutat di pendapat tersebut, karena syekh ini yang diterima luar biasa. Apapun yang dikatakan syekhnya, dia langsung terima, langsung bela tanpa cross check, meskipun itu merupakan kesalahan. Kemudian ikhwani fid din, azakumullahu ajmain. Di sini ada nasihat yang sangat mulia dari Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullahu taala. Beliau menasihatkan kepada kita kaum muslimin tentang bagaimana tidak bolehnya taklid buta, tidak bolehnya cinta buta terhadap satu alim atau seorang ustaz. Kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah, beliau mengatakan, wa nurajjihu ma dhahara lana annahu rajih bid-dalil min ghairi ta'assubin li madhhabin muayyan. Kami merajihkan, menguatkan suatu pendapat karena apa? Karena kuatnya dalil, bukan karena kita fanatik terhadap suatu mazhab. Jadi bukan karena mazhab ini kami rajihkan, karena mazhab ini, misalkan seorang mazhab Syafi'i misalkan, di dalam suatu permasalahan ternyata yang rajih adalah mazhab Syafi'i, betul. Maka apa? Kita kuatkan karena mazhab Syafi'i lebih kuat dalilnya, bukan karena dia adalah mazhab Syafi'i. Kita merajihkan suatu pendapat karena dalil, karena ilmu, bukan karena mazhab tertentu. Karena saya lebih cinta kepada Al-Imam Syafi'i, maka saya pasti rajihkan Asy-Syafi'i. Bukan gitu.
Ya, meskipun yang betul adalah hakikatnya yang lebih rajih adalah pendapat Syafi'i misalkan rahimahullahu taala, maka apa kita rajihkan karena beliau mengikuti dalil seperti itu. Jadi bukan karena personnya, tapi karena apanya? Karena kebenaran yang dia bawa. Nah, inilah keadilan dalam cinta kepada para ulama. Kenapa kita cinta kepada para ulama? Karena ilmu yang mereka bawa, karena kebenaran yang mereka sampaikan. Kemudian kata Syekh, wala liqauli qailin muayyan, bukan karena individu. Kita merajihkan suatu pendapat bukan karena mazhab, bukan karena individu. Li'annana nanzur ila dzatil qauli la ila qailihi, karena kita melihat kepada perkataannya, bukan kepada siapa yang mengatakannya. Makanya ada takbir yang menyebar di antara kaum muslimin, unzur ma qala wala tanzur ila man qala. Lihatlah kepada apa yang disampaikan, jangan melihat kepada siapa yang menyampaikan. Kalau seandainya rajih, ya kita rajihkan karena dalil yang dibawakan oleh si fulan, bukan karena si fulannya. Yang kita rajihkan antara dua pendapat, misalkan berselisih antara Imam Ahmad dengan Al-Imam Syafi'i dalam suatu masalah, maka kita rajihkan siapa? Misalkan Al-Imam Syafi'i. Kenapa kita rajihkan Al-Imam Syafi'i? Karena mayoritas Syafi'iyah di Indonesia. Akhirnya kita enggak seperti itu. Meskipun memang hakikatnya adalah yang rajih adalah pendapat Syafi'iyah misalkan, ya. Tapi kita kuatkan karena dalil. Itulah kecintaan Ahlus Sunnah terhadap para ulama. Adil menempatkan para ulama. Ikhwani fid din, azakumullahu ajmain. Kemudian di sini dibahas juga oleh penulis hafizahullah taala, wa min al-asbabil mu'inati ala adamil insiya' wara'a hadha as-sarif, dan termasuk dari sebab yang dapat membantu seseorang supaya tidak terjatuh ke dalam kesalahan seperti ini adalah harus ngapain? Huwal ilmu anna dzalikal fi'l awil qawl awil i'tiqad batil in kana intahalahu an man yuqtada bihi fal mukhalifuna lahu illam yakunu afdal minhum falaysu bidunihim. Harus yakin bahwasanya setiap perkataan atau kesalahan yang muncul dari orang yang diterima, seorang alim, kesalahan dari seorang alim, kemudian datang orang yang mengkritiknya, maka tidak serta-merta orang yang mengkritiknya ini lebih utama daripada alim tersebut. Karena kita sangat cinta nih misalkan kepada Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Karena kita sangat cinta kepada Al-Imam Syafi'i, bukan berarti ketika ada seorang ulama, misalkan ulamanya tidak terkenal, misalkan saja, ya, mengkritik pendapat Asy-Syafi'i pada suatu permasalahan, bukan serta-merta ketika kita menguatkan pendapat yang menyelisih Imam Syafi'i, kita menganggap bahwa Imam Syafi'i ini orang yang mengkritik lebih afdol daripada Imam Syafi'i secara mutlak. Enggak, tidak seperti itu. Karena kita agungkan kebenaran. Ingat, ketika seseorang dikritik bukan berarti apa kehormatannya sedang dijatuhkan, tidak. Kita sedang membela kebenaran. Ketika seseorang ulama dia mengkritik ulama yang lain, sedang membela kebenaran, bukan sedang menjatuhkan person seseorang. Dan tidak serta-merta ketika pendapat seseorang lebih kuat daripada imam yang terkenal, kemudian si orang tersebut lebih afdol daripada imam secara umum. Tidak demikian. Maka apa? Jangan sampai difahami seperti itu, bahwa setiap orang yang memberikan kritik pasti lebih afdol daripada orang yang dikritik. Tidak serta-merta demikian. Terkadang pun kita seperti itu. Misalkan kita punya anak, ya, anak kita masih kecil, misalkan saja masih SD, ya, tentu apa, dari sisi keilmuan, dari sisi pengalaman, dari sisi usia, tentu lebih tua bapaknya pasti, ya, lebih tua bapaknya, lebih berilmu bapaknya bisa jadi, ya. Misalkan ketika seseorang orang tua ngong azan misalkan, kemudian diingatkan, dikritik oleh anaknya, tos bapak atuh tong damal wae, jangan kerja terus, mari kita salat. Ini sebuah kritik, sebuah pengingat daripada anak. Apakah serta-merta langsung si anak ini lebih utama daripada bapaknya? Enggak juga, ya, tidak selalu seperti itu. Ketika seorang mengkritik orang lain, apakah langsung jadi lebih utama daripada orang yang dikritik? Tidak juga, tidak serta-merta demikian. Tetap ditimbang-timbang,
Jadi jangan sampai ada keyakinan bahwa ketika seseorang mengkritik seorang ulama pasti dia lebih utama gitu, atau pasti dia merendahkan ulama. Tidak serta-merta demikian. Ini tentunya muncul daripada orang-orang yang tidak bisa dikritik, ya, muncul daripada orang-orang yang tidak nerima untuk dikritik, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwani fid din, a'azakumullah wa ajma'in. Syekhul Islam rahimahullahu taala mengatakan ketika beliau membantah sebagian mujtahid, sebagian alim ulama di dalam permasalahan nabidh teh fermentasi daripada korma atau gandum dan yang lain-lainnya, khamar lah ya. Kemudian dan juga tentang permasalahan riba. Ketika beliau mengkritik sebagian mujtahid yang menghalalkan bagian ini, beliau mengatakan yuqalu ala sabili tafsil idza fa'alaha qaumun dzawu fadlin wa dinin faqad tarakaha fi zamanin haula mu'taqidan li karahatiha wa ankaraha qaumun illam yakunu afdal mimman fa'alaha falaysu dunahum walau kanu dunahum fil fadli faqad tanaza'a fiha ulul amri faturaddu ila Allahi war Rasul. Idza fa'alaha yuqalu ala sabili tafsil, maka harus dikatakan secara rinci idza fa'alaha qaumun dzawu fadlin wa dinin, ketika yang seperti ini menghalalkan sebagian riba misalkan, kemudian menghalalkan sebagian khamar, dilakukan oleh orang yang memiliki keutamaan ilmu, maksudnya orang alim, faqad tarakaha fi zamanin haula mu'taqidan li karahatiha wa ankaraha qaumun illam yakunu afdal mimman fa'alaha falaysu dunahum. Sebenarnya mereka telah meninggalkan hal ini karena apa? Karena yakin makruhnya. Maksudnya ketika mereka menghalalkan misalkan sebagian nabidh, hasil fermentasi daripada gandum ataupun korma misalkan, mereka menghalalkannya padahal itu adalah khamar, mereka tetap tidak minum itu karena apa? Yakin ini makruh, yakin mereka makruh. Atau misalkan menghalalkan sebagian cabang riba, mereka tidak terjatuh pada ribanya, tidak terjatuh pada riba. Itu sikap para ulama tuh, sikap para ulama seperti itu. Seperti contoh misalkan ulama yang berpendapat bahwa isbal itu sifatnya makruh, tidak haram, berarti celana di atas mata kaki adalah apa? Tidak apa-apa, ya, bukan sebuah kewajiban, itu sebuah keutamaan. Tapi apakah mereka jadi isbal? Tidak, mereka justru tetap di atas mata kaki karena yang mereka cari adalah keutamaan ilmu. Beda dengan zaman sekarang, ketika misalkan permasalahan isbal, celana di bawah mata kaki, ada dua pendapat ulama, tidak kita pungkiri, betul ada dua pendapat ulama, ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Akhirnya seorang ini pilih makruh, supaya apa? Supaya bisa isbal. Ini orang seperti itu zaman sekarang. Kalau para ulama dulu berpendapat ini makruh, tetap mereka tidak isbal meskipun berpendapat apa? Makruh. Itulah para ulama, karena yang mereka inginkan apa? Keutamaan. Beda zaman sekarang, yang mereka inginkan apa? Hawa nafsu. Antara misalkan yang mengharamkan riba jenis ini dengan yang menghalalkan, maka mereka apa? Pilih yang menghalalkan, orang-orang awam. Supaya apa? Supaya bisa melaksanakan riba yang seperti itu, supaya boleh. Ada kok pendapat ulama seperti contoh misalkan musik misalkan, ya, betul ada pendapat Ibnu Hazm Al-Andalusi dengan sebagian orang yang menisbatkan diri kepada pendapat membolehkannya musik. Para ulama, Ibnu Hazm misalkan berpendapat membolehkannya musik gara-gara berpendapat bahwa hadis pengharaman musik adalah dhaif, kata beliau, padahal sahih, muttafaq para ulama sahih, ya. Beliau berpendapat ini adalah hadis dhaif, maka apa? Tidak bisa diharamkan karena hukum asal muamalah halal-halal saja. Apakah Ibnu Hazm jadi tukang gonjreng-gonjreng gitar ketika menghalalkannya? Apakah beliau menjadi tukang pemain band? Tidak, tetap jadi ulama dan beliau menjauhkan diri daripada itu. Meskipun pendapat beliau makruh misalkan, ya. Tapi zaman sekarang enggak, berpendapat dengan pendapat Ibnu Hazm supaya apa? Bisa gonjreng-gonjreng. Supaya apa? Bisa ngigel keneh gitu dan yang lain-lainnya seperti itu. Nah, inilah bedanya para ulama dulu dengan sekarang. Jadi ketika ulama berpendapat suatu yang berbeda dengan jumhur ataupun memang berbeda dengan dalil yang nyata,
maka mereka tetap sebenarnya meninggalkan ya para amalnya seperti itu. Adapun orang salahnya berbeda ya, bahwa mereka bukan dalam rangka meninggalkan, justru dalam rangka diamalkan. Kalau seandainya perbuatan tersebut adalah perbuatan makruh, tetap diamalkan, kan makruh iya. Contoh misalkan lagi bagi ahli hisab ya, ahli hisab pakai P ya, ahli hisab apapun itu benarnya, nganggo suluh kayak nganggo naon kayak gitunya. Nah, mereka berpendapat makruh supaya apa? Supaya bisa menghisap. Karena apa? Kalau mendapat haram, aduh bisa dosa. Maka akhirnya berpendapatlah makruh. Untuk apa? Tetap bisa menghisap. Para ulama terdahulu seperti contoh misalkan Syaukani dan yang lain-lainnya membolehkan rokok misalkan, kemudian jadi kesebutnya membolehkan itu, kemudian apa ya namanya itu seperti semacam ganja ya, yang lain-lainnya sisa ya, seperti itulah ya. Maka apa? Apakah mereka jadi tukang seperti itu? Tentu tidak. Mereka tidak tidak dalam rangka untuk beramal terus-menerus seperti itu. Mungkin kali-kali ya kita katakan ada sebagian ulama bahkan yang merokok dulunya gitu ya. Ada sebagian ulama yang terkenal, ada beberapa ini sebelum ada penelitian ya tentang buruknya benda tersebut gitu ya, mereka berpendapat bahwa asas dari muamalah boleh-boleh saja. Ternyata ketika diteliti isinya mudarat semua ya, maka sepakat kata Syekh Utsaimin, ulama zaman sekarang bahkan bersepakat tentang keharaman benda tersebut. Nah, jadi seperti itu bedanya ulama yang berpendapat kepada suatu pendapat dan ternyata pendapat tersebut salah gitu ya, bukan dalam rangka memang sengaja terjatuh kepada hawa nafsu, bukan itu. Beda kalau yang setelahnya, bukan ulama, mereka menjadikan pendapat ulama sebagai tameng untuk hawa nafsunya. Ini namanya tatabu'ur rukhas. Tidak boleh di dalam beragama tatabu'ur rukhas. Saya sering bawakan tatabu'ur rukhasnya beragama dengan hawa nafsu, sesuai dengan apa? Dengan keinginan. Antara dua pendapat, misalkan ini yang mewajibkan sholat tahiyatul masjid misalkan, sholat tahiyatul masjid misalkan, antara yang mewajibkan dan juga yang mensunnahkan. Karena saya mah kedua sholat tahiyatul masjid, akhirnya pilih yang mensunnahkan. Kenapa demikian? Karena hoream. Makanya langsung duduk di masjid pun gak apa-apa, karena saya mah pendapatnya sunnah. Seperti itu. Jadi mereka berpendapat antara sunnah dan wajib dan memilih sunnah dalam rangka untuk meninggalkan amal. Atau dalam misalkan satu kasus antara dua pendapat ulama yang mengharamkan dan yang membolehkan, maka mereka apa? Pilih yang membolehkan. Untuk apa? Untuk bisa mengamalkan perbuatan haram tersebut. Nah, inilah orang-orang zaman sekarang beragama sesuai apa? Hawa nafsu. Bahkan ada sampai keluar statement, selama ada ulama yang berpendapat bolehnya musik, saya akan tetap membolehkan musik. Riba ge ada yang membolehkan, khamr ge ada yang membolehkan. Naudzubillah, sampai misalkan akad pernikahan tanpa wali pun ada yang membolehkan kok. Kalau seandainya beragama seperti itu rusak agama, maka tidak heran apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab itu betul. Salah satun yuhdimna ad-din. 3 perkara yang dapat menghancurkan agama, salah satunya apa? Zullatul alim, kesalahan orang alim yang diikuti. Kenapa? Beda kalau orang alim salah mah beda. Jadi apa? Jadi senjata. Ini orang alim loh, ini ulama loh, dan segala macam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ikhwani fi din, a'azakumullah ajmain. Kemudian di sini ada nasihat daripada Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan tentang masalah ini. Min fawaidi dzalika anna al-aqwal allati yuradu al-muqabalah bainahuma wa ma'rifati rajihiha min marjuhiha an yaqta' an-nadhir wal manazir an-nazar 'anil qailin. Termasuk daripada hikmah perselisihan di antara para ulama adalah apa? Supaya kita tahu mana orang yang berpegang teguh kepada kebenaran, mana orang yang fanatisme terhadap satu person atau satu mazhab. Fa innahu rubbama kana dzikrul qail mughtarran an mukhalifatihi
wa tujibu lahul haibah an yakuffa an qaulin yunafi ma qalahu. Karena terkadang kalau seandainya seorang itu melihat kepada person, seorang sulit untuk mengungkapkan kebenaran kepada person karena terhalang daripada kehormatan yang dia miliki. Ya, karena misalkan ini udah imam mujtahid mutlak, ketika terjatuh kepada kesalahan mau dikritik teh susah. Kenapa? Karena waduh, ini posisinya sudah sangat tinggi karena menghalangi dirinya untuk menasehati. Nah, maka dari itu tidak demikian. Sekali lagi, asas daripada akidah Ahlus Sunnah dalam mencintai para ulama, mereka mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Mereka cinta kepada para ulama karena ilmu dan juga kesalehan para ulama, bukan fanatik kepada satu person, bukan fanatik kepada satu mazhab, bukan ta'assub kepada satu person atau ta'assub kepada satu mazhab, tapi mereka mencintai ulama karena ilmu yang dibawakan oleh para ulama. Kita tutup dengan nasihat daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang hakikat daripada fanatisme yang terjadi. Ini bagus sekali perkataan Syekhul Islam. Beliau mengatakan, wahahuna amrun khafiyun yang bagi atafattun lahu. Nah, di sini ada satu perkara yang samar tapi wajib untuk kita perhatikan. Wa huwa anna katsiran min a'immatid din qad yaqulu qawlan marjuhan. Bahwa kata beliau yang harus kita perhatikan, bahwa banyak daripada para ulama, para imam di dalam agama ini, mereka mengatakan satu pendapat yang memang marjuh, tidak kuat. Pendapat tersebut tidak kuat. Wa yakunu mujtahidan fihi. Tapi beliau itu sebenarnya sampai keluar pendapat yang sebenarnya lemah tadi, itu adalah hasil ijtihadnya, hasil perjuangannya. Ketika seorang imam, misalkan siapa, Imam Malik ataupun siapa, itu ya, mereka berpendapat dan ternyata pendapat tersebut pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah ini hasil ijtihad, bukan hasil heureuyan, bukan hasil asal-asalan, bukan. Itu hasil penelitian, ijtihad, penelitian terhadap dalil-dalil, akhirnya berkesimpulan pada suatu kasus ini hukumnya A misalkan, ini hukumnya B, seperti itu. Itu hasil ijtihad. Ulama yang berhukum seperti itu hasil ijtihad perjuangannya. Ma'juran ala ijtihadihi fihi, dan dia mendapatkan pahala dari ijtihadnya. Kenapa demikian? Ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza ijtahadal hakim fa falahu ajrun wa idza ijtahada al hakim fa asaba falahu ajran," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini kurang lebih Nabi SAW bersabda bahwa kata Nabi alaihi salatu wasallam, ketika seorang hakim berijtihad, hakim dulu berarti harus alim dulu dia. Kemudian dia berijtihad, dia berjuang itu, meneliti dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah untuk menyimpulkan suatu kesimpulan hukum. Berijtihad, dia baca dalil-dalil. Kalau dia benar, kalau dia salah, kata Nabi SAW, maka dapat satu pahala. Kenapa dapat satu pahala? Pahala daripada ijtihadnya, perjuangannya. Untuk meneliti, untuk menyimpulkan suatu dalil, ini perlu usaha luar biasa, perlu bekal luar biasa, penelitian terhadap Al-Quran dan Sunnah. Maka dibalas oleh Allah Azza wa Jalla pahala karena ijtihadnya, meskipun hasilnya salah. Tapi kalau kata Nabi SAW, ketika seorang hakim berijtihad kemudian dia benar, udah ijtihad, berjuang, dan hasil ijtihadnya adalah benar, maka dapat dua pahala, kata Nabi. Pahala apanya? Pahala ijtihadnya dan juga pahala kebenaran yang dia dapatkan dari ijtihadnya. Nah, ini seorang alim. Ketika seorang alim dia berijtihad kemudian dia salah, tetap dia dapat pahala. Karena apa? Ijtihadnya. Mawdu'an anhu khata'uhu fihi. Kemudian kata beliau, sementara kesalahannya dimaafkan. Kenapa demikian? Karena yang namanya udah berjuang. Kesalahannya dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan tidak diberikan dosa, tapi tetap dikasih pahala. Karena dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Syekhul Islam, wala yakunu al-muntasir lima qalatihi tilka bimanzilati fi hadhihi darajah. Nah, ini hakikat dari fanatisme. Ketika seseorang membela pendapat seorang alim yang lemah tadi, maka orang yang membelanya ini gak sama kedudukannya dengan seorang alim.
Orang alim tadi punten, ketika mereka berijtihad dan salah dapat satu pahala. Adapun orang yang membela kesalahan dari mujtahid tidak seperti orang mujtahid tadi, gak dapat pahala dari pembelaan terhadap kesalahan mujtahid yang dia bela. Makanya jangan sampai salah. Kalau seorang sudah mencapai derajat ijtihad, mujtahid, dia berijtihad, maka betul dapat pahala. Tapi kalau seandainya belum sampai derajat mujtahid kemudian membela pendapat seorang mujtahid, maka derajatnya gak sama, gak akan dapat pahala dan juga derajatnya belum derajat mujtahid. Kemudian li'annahu qad la yantasir li hadzal qaul illa likauni matbu'ihi qad qalahu, karena terkadang orang yang membela perkataan seorang alim ini terkadang bukan dalam rangka membela perkataannya, tapi dalam rangka apa? Membela mazhabnya. Karena yang berpendapat adalah sama dari mazhabnya, karena misalkan saya bermazhab Syafi'i, ada ulama yang berpendapat dari mazhab Syafi'i juga, maka apa? Dibela akhirnya meskipun sudah jelas-jelas salah. Karena satu mazhab ta'assub. Ibarat mah kita sama-sama punten pendukung Persib dibantu terus. Meskipun misalkan melakukan kesalahan yang benar, yang benar-benar salah gitu, nyata. Akhirnya karena apa? Karena ta'assub, karena sama-sama orang Sunda misalkan dibela terus. Enggak ya, bukan membela yang demikian tentu bukan sebuah kebenaran. Walantisar lahu, kita lanjutkan, bihaitsu innahu law qalahu ghairuhu min a'immatid din lama qabilahu walantasara lahu wala man wafaqahu wala ada man khalafahu. Kalau seandainya perkataan ini dikatakan oleh orang yang beda mazhabnya, maka apa? Gak mungkin dibela. Meskipun sama-sama perkataannya, gak mungkin dibela, gak mungkin loyal kepadanya, gak mungkin dibela mati-matian. Karena bukan apa? Karena bukan dari golongannya, kata dia. Walaysa kadzalik wala ada man khalafahu wa ma'a hadza yadhunnu annahu inma tasarra lil haqq bi manzilati matbu'ihi walaysa kadzalik. Orang yang seperti ini membela pendapat yang jelas-jelas salah karena satu mazhab, mereka menyangka telah membela kebenaran, padahal tidak. Fa inna matbu'ahu inna makana qasduhu al-intisaril haqq wa in akhta'a fi ijtihadihi. Karena apa? Ulama yang dia bela itu pengen benar, cuma memang jatuh ke dalam kesalahan. Beda orang yang membela kesalahan ulama, bukan pengen benar, pengen ngebela ulamanya. Kalau ulamanya pengen benar, nah inilah ahlus sunnah. Mereka pengen benar, meskipun apa? Ternyata di dalam perjuangannya salah hasilnya. Itu ulama tuh. Kalau orang yang membelanya bukan pengen benar, pengen membela mazhabnya ulamanya karena fanatisme cinta buta ya tadi. Kemudian kata Syekhul Islam, wa amma hadzat tabi faqad syaba intisaruhu lima yadhunnu al-haqq iradata uluwi matbu'ihi wa zuhuri kalimatihi. Karena mereka tadi bukan dalam rangka membela syekhnya, dalam rangka membela kebenaran, tapi membela syekhnya untuk apa? Untuk membela perkataannya. Wa alla yunsabi ilal khata, dan tidak menisbatkan kepada kesalahannya. Wa hadhihi dasitatun taqdahu fi qasdil intisari lil haq. Yang demikian ini merupakan noda ya, tipu daya yang sangat halus dalam apa? Pembelaan terhadap kebenaran. Fa innahu fahmun azimun, yang demikian merupakan pemahaman yang azim. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, dan Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki menuju jalannya yang lurus. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai kita samakan posisi orang yang membela kesalahan para ulama dengan apa? Membela kebenaran. Tidak sama tentu. Dia membela kesalahan ulama gara-gara fanatik, gara-gara cinta buta terhadap alim ulama tersebut. Tentu ini bukan membela kebenaran. Tentu ini apa? Iddia jahiliyah. Ini merupakan seruan-seruan jahiliyah. Karena apa? Fanatik terhadap nasab. Ini seruan jahiliyah. Adapun ahlus sunnah tidak demikian. Ketika seorang alim salah dijelaskan oleh alim yang lain, maka kita terima dalil, terima kebenaran, bukan membela
daripada orang yang kita cintai secara membabi buta. Nah, ini sudah terjadi, kita katakan di dunia dakwah Ahlus Sunnah, wabil khusus di negeri kita ini banyak sekali orang-orang yang fanatik terhadap seorang ustaz. Ketika ustaznya dikritik, maka langsung dibela ustaznya mati-matian, padahal yang mengkritiknya justru yang benar, tidak mengindahkan dalil yang dibawakan, tidak mengindahkan perkataan ulama yang dibawakan untuk menasihati seorang ustaz misalkan, ya. Tapi karena sudah cinta banget kepada ustaz ini, maka tetap dibela apapun keadaannya. Nah, ini merupakan termasuk daripada bagian ta'assub mazhabiyah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat kepada kita semua, dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan pahala terhadap perjuangan kita di dalam menuntut ilmu, menyebarkan ilmu dan mempelajarinya, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqamah, diberikan ketakwaan sampai diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan dimasukkan ke dalam surganya Firdaus yang paling tinggi. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.